Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Budaya dan agama itu seperti dua sisi di dalam satu keping mata uang. Ya. Jadi ada kalanya tingkat budaya seseorang itu juga mempengaruhi pemikiran, pemahaman dia akan keagamaan. Karena agama ini kan nilai yang turun, kemudian direspon oleh budaya manusia. Kalau seseorang itu berbudi, berarti dia punya wawasan. Gitu. Dengan demikian, dia pantas disebut berbudaya. Jadi manusia yang berbudaya itu salah satunya adalah memiliki wawasan. Semakin berbudaya seseorang, semakin ia menjadi manusia. Ya, jadi manusia itu terus-menerus tumbuh. Semakin dia mendekati Tuhannya dengan budaya dan budi pekertinya, maka dia semakin menjadi manusia. Gitu. Nah, yang berbudaya itu pasti akan berusaha unggul, bukan untuk menguasai orang lain, melainkan menjadi unggul untuk dapat memperhatikan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan semesta yang ada di bawah naungannya. Dan dia sendiri unggul dalam pemahaman-pemahaman kehidupan ini. Ya. Dengan begitu, dia akan membebaskan orang dan bukan menaklukkannya, apalagi menguasainya. Kalau kita mau melihat contohnya, ya Nabi adalah contoh yang paling jelas, ya, sebagai gambaran insan budi pekerti yang luhur. Karenanya setiap ekspansi yang beliau lakukan tidak disebut sebagai penaklukan, tetapi pembebasan. Ajarannya bukan agama yang menekan, tetapi agama yang memanggil. Bukan agama tunjuk, melainkan agama tunduk. Nah, begini kawan, ada satu hal yang wajar pada manusia, yaitu adalah upayanya untuk mencari keuntungan, gitu ya. Itu kan bagian dari hal-hal yang wajar dalam bagaimana manusia mempertahankan hidup dan meningkatkan nilai dirinya, gitu, dengan mendapatkan kelipatan, gitu. Tentu saja itu bukan kejahatan bila seseorang mengambil manfaat, ya, dari sesuatu yang dia upayakan. Hanya saja persoalannya, seringkali dalam situasi keuntungan ekonomi lah katakan, seringkali dinodai dalam prosesnya, di mana manusia itu mencabik atau ingkar janji demi mendapatkan kelebihan-kelebihan yang sifatnya ekstrim. Ya. Nah, di sini hanya manusia yang betul-betul sadar budaya tidak melulu mencari keuntungan, melainkan dia mencari keberuntungan, meskipun harus dibayar dengan kerugian. Ya. Kalau orang bijak hanya memikirkan apa yang benar dan melakukan segala sesuatunya yang benar, maka orang picik hanya memikirkan keuntungan dan hanya melakukan apa yang menguntungkan baginya. Itu bedanya. Jadi tingkat budaya, kesadaran budaya itu ada kebudayaan, terutama budaya secara pribadi ya. Jadi ada sistem nilai yang diyakini dan dimiliki oleh orang per orang yang berbeda-beda. Nah, jika dalam kebudayaannya manusia ini berjuang atas dasar pilihan sadar, bukan atas dasar hasrat tentang apa yang harus dipakainya sebagai bingkai bagi perjuangannya, maka hal itu disebut sebagai pertanda awal keinsafan atas dirinya sebagai makhluk ciptaan yang mempunyai cap mahkota ilahi, gitu, atau mahkota ciptaan. Ya. Bingkai perjuangan itu, nah ini bingkai perjuangan itu namanya iman, atau lengkapnya iman yang benar, karena ada iman yang membuat orang mandek.
Kalau demikian, manusia juga disebut berbudaya kalau dia beriman. Kalau ayatnya mengatakan manusia itu tidak merugi kalau dia beriman, beramal soleh gitu ya, mengajarkan kebenaran dan bersabar misalnya. Jadi jadi iman, amal soleh. Nah, salah satu amal soleh itu adalah prestasi. Jadi dia harus punya prestasi. Kemudian dia mengajarkan hal-hal yang benar, saling menasihati dalam kebenaran, dan dia bersabar. Nah, itu loh manusia yang tidak akan merugi. Kalau tidak punya prestasi, ya berarti kan dia tidak punya amal saleh gitu ya. Artinya dalam bahwa prestasi itu adalah salah satu bentuk amal saleh, sudah jelas banget itu. Ya. Nah, kalau demikian, manusia juga disebut berbudaya kalau dia beriman atau ada sesuatu yang pantas dia imani. Gitu. Ya, kalau tentu saja beriman dan percaya itu kan adalah sebuah keputusan ya. Jadi itu bukan suatu hal yang mudah. Itu suatu pilihan, suatu kesimpulan lah katakan gitu. Nah, berpedoman pada iman dan menghayatinya itu sama artinya juga membiarkan intervensi Tuhan dalam program hidupnya. Artinya dia menyambut langit ya, dan juga sekaligus membuka bumi. Karena kehadiran Tuhan itu akan memberikan dia gairah, antusias. Antusias itu bahasa asalnya adalah entheos gitu ya. Dari entheos. Jadi di situ ada kata theos, kata Tuhan. Jadi ada kehadiran Tuhan di situ. Ya. Nah, itulah sebabnya orang beriman hidupnya itu juga ada kaitannya dengan dinamisasi. Jadi dia tidak diam, dia tidak pasif. Nah, Nurholis Majid almarhum itu pernah mengaitkan kata iman itu dengan kata aman. Gitu. Jadi dia aman dalam keadaan apapun. Dan dia juga aman bagi orang lain. Ya. Jadi dia tidak menjadi bahaya. Kan ada orang yang tidurnya lebih baik daripada bangunnya. Kata Nabi, kalau orang itu tidurnya lebih baik daripada bangunnya, lebih baik dia mati saja. Sebab kalau dia bangun, dia bikin kacau, bikin ribut, bikin kerusuhan, bikin masalah terus. Nah, itu jadi ada orang yang tipenya seperti itu. Tapi kalau dia tidur kan diam gitu ya, tenang gitu. Nah, rasa aman itu ya, aman itulah yang kemudian juga orang beriman itu artinya orang aman, artinya juga orang yang menjaga keamanan. Jadi selain dirinya aman bagi orang lain, bagi keluarganya, bagi tetangganya, bagi masyarakatnya, dia juga menjaga keamanan. Artinya dia menjaga keseimbangan, dia menjaga keharmonisan, ya, baik di dalam dirinya sendiri, ya kan, kemudian rumah tangganya, ya, kemudian tetangga-tetangganya, dan selanjutnya kepada masyarakat yang lebih luas. Gitu. Artinya dengan cara dia melayani, saling menghormati, ya, dan seterusnya, sehingga terbangunlah keseimbangan dan keselarasan dalam hidup. Nah, kehidupan tentunya akan berjalan tentram dan terciptalah kesejahteraan bersama. Itu kalau orang itu beriman. Jadi kalau yang sembahyang oke, ibadahnya oke, tapi bikin kacau terus. Nah, itu kadang-kadang kita mempertanyakan, orang ini sebetulnya punya iman atau tidak, atau dia mengerti atau tidak. Nah, akan tetapi apa yang menjadi pokok bagi keimanan sehingga iman begitu berperan dalam hidup seseorang? Jawabannya adalah selalu cinta. Cinta adalah pokok keimanan. Ya. Sebagaimana Nabi kan berkata bahwa beliau tidak minta upah apapun kecuali upahnya itu upah kecintaan kepada keluarganya. Jadi permintaan itu tidak saja terkait dengan agama, melainkan juga dengan naluri manusia, di mana dengan cinta naluri tidak mendorongnya, ya. Dengan adanya cinta, naluri manusia itu, ya, tidak mendorongnya pada kehancuran, tetapi berpegang teguh pada bingkai ilahi.
yaitu iman tadi. Orang berbudi pekerti dapat teguh pada bingkai ilahi jika akal budinya disempurnakan dengan spiritualitas bernama cinta. Nah, jadi kawan, jadilah manusia yang berbudaya, karena bagaimanapun budaya juga menentukan. Kacamata kultural kita ini sangat menentukan kualitas kehidupan kita. Karena apa yang kita pahami, ya, tradisi yang kita anut, itulah yang nantinya akan juga membawa kita kepada keadaan-keadaan kita dan menentukan masa depan kita berikut masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.